Bukan main, kurang dari seminggu lengser sebagai presiden, Jokowi masih saja mengambil keputusan ekstrim, bongkar pasang kabinet maupun jajaran pejabat di pemerintahan. Kali ini yang kena adalah Badan Intelijen Negara atau BIN. Budi Gunawan, Kepala BIN, mendadak diganti Herindra, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Kaget? Kaget? Jelas tidak. Mulyono memang makin hari terlihat makin maniak cawe-cawe. Apa saja kalau bisa dia bakal ikut campur tangan. Kesannya memang seperti nggak paham etika bahwa seorang yang mau purna sebaiknya tidak menyusahkan penggantinya dengan ambil keputusan yang belum tentu sepaham dengan keinginan sang pengganti. Bayangkan, kepala BIN baru masa cuma bertugas seminggu, ini sama saja memojokkan penggantinya kan? Mau diganti kepala BIN lain lagi yang sesuai dengan keinginan presiden baru. Lah kok kesannya dagelan dan pemborosan anggaran. Kali ini untungnya pengganti BG adalah orang yang cukup dekat dengan Pak Prab. Jadi setelah dilantik, besar kemungkinan Pak Prab bakal tetap memakai Herindra. Ini menjadi keanehan tersendiri. Kenapa Mulyono memaksakan harus diganti saat dia menjabat, kalau setelah dia lengser bakal diganti juga? Apalagi memang sebelumnya Pak Prab sudah menyetujui siapa bakal ketua BIN baru. Dan parahnya lagi, penggantian BG tidak otomatis membuat Herindra segera menjabat. Dia masih perlu menjalani serangkaian fit dan proper test lagi. Kenapa nggak legowo saja sih Pak? Biar penggantinya resmi kepala BIN jadi wewenangnya Pak Prab nanti. Kenapa harus ikut-ikut? Udah mau lengser loh. Mungkin loh ini, Mulyono nggak pengen terlihat berjasa di mata Herindra. Sehingga setelah dia lengser, Herindra tetap mengingat jasa baik Mulyono, mengabdi sepenuh hati bagi kepentingan Mulyono. Mikul dhuwur mendem jero, tidak bakal buka mulut sedikit pun tentang rahasia-rahasia Mulyono. Apalagi yang berpotensi membuat Mulyono tidak bisa menghabiskan pensiunnya dengan tenang di Solo. Mungkin loh ini loh ya. Bukan rahasia lagi, selama ini di tangan Mulyono, BIN digunakan untuk mengorek-ngorek rahasia lawan politiknya, yang kemudian jadi jalan Mulyono untuk menyandera mereka, atau yang lebih parah lagi, menghabisinya secara politik. Rumornya seperti itu. Tuduhan masyarakat ini soal penyalahgunaan BIN oleh Mulyono itu bukan tanpa dasar. Dalam suatu pidatonya yang dulu-dulu itu, Mulyono pernah dengan setengah mengancam mengatakan, saya tahu semua isi dalam parpol. Yang artinya, dia tahu semua rahasia-rahasia parpol. Tentu saja rahasia ini nggak bakal didapat oleh Mulyono sendiri. Bayangkan jika Mulyono mengendap-endap memata-matai kantor parpol, menguping, nggak mungkinlah dilakukan sendiri, ya toh. Pastilah ada petugas-petugas intelijen yang dipekerjakannya untuk mendapatkan data itu. Bisa jadi ini main. Mantan Presiden SBY pun pernah menyindir Mulyono soal BIN. Dikatakan SBY BIN di masanya digunakan untuk benar-benar kepentingan pertahanan negara, bukan untuk menyerang lawan politik. BIN di tangan Mulyono mungkin memang benar-benar digunakan untuk memata-matai lawan politiknya. Cara yang mungkin digunakan untuk membuat Airlangga mendadak diganti, Demokrat yang nyaris di take over oleh Muldoko. Perlu kita cari tahu pula motif apa yang melandasi penggantian ini. Apalagi kita tahu bukan rahasia umum kalau BG terkenal dekat dengan PDIP. Bambang Pacul pun mengatakan BG seperti keluarga sendiri bagi PDIP. Salah satu pejabat yang dipilih atas rekomendasinya Ibu Mega. Dari keterangan Pacul itu dikatakan pergantian baru akan dilakukan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik. Artinya Mulyono hanya mengumumkannya saja. Pergantian itu setelah Pak Presiden dan Pak Presiden terpilih dilantik, baru sah melakukan pergantian, kata dia. Dari situ kita mungkin melihat kepentingan Mulyono agar dunia tahu dia yang mengganti BG dan bukan Pak Prab. Ini semacam cyber, perang psikologi dengan PDIP karena paham kedekatan PDIP dengan BG. Dan mungkin dengan BG sebagai kepala BIN, Mulyono tidak leluasa meminta data-data penting yang sama sekali tidak berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Tapi justru bakal membahayakan Mulyono bila berkaitan erat dengan pertahanan keluarga Mulyono dari gencaran tuntutan hukum setelah lengser. Hal itu bukan tidak mungkin. Kita tahu kasus Fufu Fafa yang disinyalir adalah milik Wapres terpilih. Banyak yang menduga ada orang kuat di balik bocornya percakapan di akun Fufu Fafa itu, yang berakibat kesukaan pribadi pemilik akun Fufu Fafa juga ketahuan sebagai pengunjung situs-situs porno dan gay.
Tanpa orang kuat di belakangnya, mereka yang membuka isu Fufu Fafa ini mungkin sudah jadi ayam geprek, diintimidasi sampai kehilangan keberaniannya untuk bicara. Apesnya lagi, bisa jadi malah jadi mengaku sebagai pemilik akun Fufu Fafa, mesti sebenarnya bukan. Dengan catatan, itu kalau Mulyono masih menjabat presiden. Setelah lengser, cerita bisa jauh berbeda. Justru mungkin Kepala BIN bisa dengan enteng mengungkapkan siapa sebenarnya sang Fufu Fafa. Kemampuan intelijen modern luar biasa. Bukan tidak mungkin melacak aliran transaksi keuangan pun jadi enteng. Urusan cuci uang jadi mudah terungkap. Tinggal ada kemauan atau tidak untuk mengungkapkannya. Wajar saja kalau Mulyono jadi ngeri bila BIN dipegang seseorang yang terkoneksi dengan PDIP, partai yang telah dikhianatinya. Walaupun bergaya tegar, setegar gunung batu, Mulyono terlihat selalu keder setiap ada pergerakan dari pihak Paprap dan PDIP. Bakal buru-buru membuat pertemuan yang menegaskan bahwa hubungannya dengan Pak Prap baik-baik saja. Yang bila dibaca terbalik ala politisi, artinya menjadi Pak Prap ini boloku, bukan bolone PDIP. Sebelum ini santer terdengar Pak Prap bakal bertemu Bu Mega di suatu resto dengan menu nasi goreng. Santer terdengar juga kalau PDIP bakal dapat jatah di kabinet Pak Prap. Bahkan BG kabarnya bakal dijadikan Menko Polhukam. Maka seperti yang kita duga, Mulyono buru-buru mengeluarkan jurusnya bertemu Pak Prap, dinner romantis di resto mewah. Tidak cukup di situ, acara dilanjut di rumah Mulyono di Solo dengan gimmick spesial Pak Prap dijemput Gibran. Dan Gibran mendampingi selama makan-makan di rumah Mulyono itu. Rumah yang digambarkan dalam meja makan yang sederhana, ala rumah keluarga biasa, bergaji tak sampai 10 juta. Soal framing, pencitraan, Mulyono memang ahlinya. Apa nanti pas pensiun coba-coba berkreasi jadi sutradara sinetron saja, Pak? Bisa menyalurkan hobi, membuat drama gitu loh. Balik ke pertemuan lagi, makan-makan di Solo itu membuat kesan kalau Pak Prap sampai meluangkan waktu dan biaya khusus untuk menemui Mulyono. Sebagai orang yang galau yang kudu curhat sama bestinya. Padahal menurut rumor, kedatangan Pak Prap ke Solo itu sebenarnya untuk menghadiri penutupan Perpanas, Pekan Olahraga Paralimpik yang diselenggarakan di Solo. Bagusnya lagi, Pak Prap pun cukup waspada dari jebakan band-band ini. Beliau ke Solo tidak naik pesawat pribadi. Bakal habis diganyang basernya Mulyono kalau sampai itu terjadi. Dan beliau ke sana sebagai Menhan, bukan sebagai capres terpilih. Pasca pertemuan itu kita semua tahu, Pak Pras mengumumkan calon-calon menteri dan wamennya. Menteri-menteri kesayangan Mulyono masih terlihat dalam deretan mereka yang dipanggil. Secara hampir berbarengan, BG juga diganti sebagai Kepala BIN. Membuat kita berpikir agaknya lobi Mulyono berhasil. Mulyono terlihat masih bisa mendesakkan kepentingannya pada Pak Prap. Benarkah demikian? Ada yang mengatakan BG diganti demi persiapan menjadi Menko Polhukam. Kalau memang benar demikian, ini bukti bahwa Pak Prap jauh lebih percaya urusan politik dan keamanan sesuatu yang amat vital dalam pertahanan negara. Berada bukan dalam proksinya Mulyono. Ini sebenarnya langkah yang cukup bagus. Sedangkan Mulyono begitu sensitif pada semua yang berbau intelijen pun dianggap sebagai suatu kewajaran. Ada terlalu banyak tabrak aturan dan tabrak etika yang telah dilakukannya. Bisa jadi termasuk juga tabrak SOP. Belum lagi track recordnya yang tega mengkhianati partai yang membesarkannya. Yang artinya ia bakal jadi orang yang mudah mencurigai orang lain sebagai pengkhianat. Sebab setiap orang lain dari perilakunya sendiri. Kalau sudah demikian, wajar kalau Mulyono amat sangat takut dikhianati para intelijen negara, walaupun mereka sendiri belum tentu orang-orang yang suka ngember sana-sini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.